Standar gaji unggal bulan tengimbang jeung kabutuhan, harga barang teterekelan pamarentah tebecus nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan hasil pembelajaran tahun 2000 yang telah saya ikuti di modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sistem nasional. Karena dalam menghadapi pembelajaran sistem nasional ini, pembelajaran yang menekankan kepada kita agar kita bisa mengontrol emosi kita dalam rangka berinteraksi sosial dengan orang lain. Kompetensi pembelajaran sosial emosional ini ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kesadaran diri, itu pembelajarannya tentang pemahaman, penghayatan, dan pengelolaan emosi kita sendiri. Artinya, emosi dalam artian bukan halnya ke arah marah atau apapun. Emosi dalam artian di sini adalah ungkapan perasaan kita. Jika kita merasa bahagia, jangan terlalu diluapkan perasaan kebahagiaan kita. Lihat kondisi sosial lingkungan kita. Ketika kita sedang berbahagia, oke lah kita berbahagia, tapi ada lagi 1-2 dari rekan kita yang sedang sedih, gak mungkin kita luapkan dengan secara emosionalnya. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Nah, dalam rangka mempertahankan emosi ini, kita harus mampu memanajemen diri kita sendiri. Bagaimana mengelola diri kita sendiri supaya bisa mengontrol emosi kita dalam rangka kita berinteraksi dengan siswa, baik dengan kita rekan sesama guru di sini maupun terhadap siswa. Jadi pembelajaran sosial emosional ini ketika kita masuk kelas, itu salah satu contohnya adalah menanyakan kabar siswa, itu kesadaran diri dan manajemen diri. Menanyakan kabar itu nggak harus jelas serta-merta apa kabar anak-anak hari ini baik, nggak. Tetapi apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah kamu ada rasa semangat atau kamu bersedih ketika mau berangkat sekolah hari ini? Bukan hanya keadaan kabar sehat atau tidak atau sakit, tetapi perasaan dia itu harus kita tanamkan. Bagaimana sebenarnya dia? Itu berhubungan dengan kebutuhan mereka belajar. Ketika anak sedang bersedih, kita paksa dia untuk belajar, itu tidak bakalan dapat apa-apa. Tapi kita seimbangkan. Kalau dia sedang tidak nyaman hatinya, maka kita bangunkan motivasinya dengan cara menggunakan ada namanya teknik stop. Stop itu tekniknya kita memberikan satu peluang kepada siswa untuk berpikir jernih, menenangkan pikiran sembari mendengarkan musik. Kemudian kesadaran sosialnya. Setelah kita memahami diri kita sendiri, mengontrol emosi dengan cara manajemen diri, di sini tujuan kita adalah untuk kesadaran sosial. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika orang lain bersedih atau bahagia, bagaimana kita bisa mengimbangi perasaan orang itu. Ketika kita ada salah satu dari ibunya adalah senang, kita lagi sedih. Bagaimana kita berinteraksi dengan ibu supaya kita tidak sedih atau sebaliknya. Yang selanjutnya keterampilan berrelasi. Nah, setelah menguasai kesadaran sosial, hubungannya adalah ketika kita berrelasi dengan orang lain. Kita tidak bisa terlihat dalam kondisi apapun. Ketika kita berrelasi, berhubungan, berkolaborasi dengan orang lain, itu kita terlihat sama. Tidak ada yang terlihat perasaan kita yang sedang galau atau bagaimana. Disinilah kemampuan kita untuk berrelasi. Artinya memposisikan kita dalam kondisi kita dalam lingkungan. Tidak membawa perasaan kita yang sedang bahagia atau bersedih ke dalam lingkungan. Tetapi kita samakan perasaan kita dengan perasaan orang lain. Yang terakhir, hubungannya itu ketika kita akan mengambil keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Setelah kita sadar diri, mampu memanajemen diri kita sendiri, kemudian kita memahami keadaan sosial, kita mampu beraktivitas sosial, berinteraksi sosial dengan orang lain. Di situ kita akan mampu mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bertanggung jawab. Apapun keputusan kita, saya yakin bisa kita terima gitu. Entah siapapun yang mengambil keputusan, ketika kita sudah menguasai kesadaran diri,
itu akan kita terima apapun bentuknya. Kelima kompetensi ini harus kita kuasai dengan pola mindfulness atau kesadaran diri. Kita harus sadar bagaimana sih kita, siapa sih kita, kondisi kita di mana. Jadi itulah pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 2 dan ini bisa kita terapkan kepada siswa. Salah satu langkahnya, bangkitkan dulu kesadaran diri siswa. Buat dulu kesadaran diri kita, kesadaran diri siswa, kemudian lengkapi kebutuhan belajar